Faktanya, produksi beras Indonesia jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia. Anda kaya akan beras, tapi kenapa menjual beras busuk? Anda bilang Malaysia kekurangan beras, tetapi negara Malaysia tak pernah menjual beras busuk walaupun kekurangan, kau bilang kan? Beras habis kerja, bukan duit wadidau. Apalah korang ni. Semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Setiap belanja ke pasar, harga beras makin lama makin mahal. Baru-baru ini harga beras premium di Jakarta tembus Rp12.000 per kilogram. Padahal, tahun lalu masih sekitar Rp10.000. Kenaikan ini bukan cuma di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia. Pemirsa, seorang pemuda bernama Rudi Hartono yang nekat membeli beras dan membayarnya menggunakan ijazah SD. Negara kita terlalu sibuk mengurusi negara tetangga, sampai-sampai kita lupa hal yang kayak tadi itu masih banyak di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya Ikinya akan mereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini banyak yang request tentang video reaction tentang beras lagi nih, geng. Kenapa demikian? Ya, itu hari warga Indonesia ataupun netizen Indonesia mengolok-ngolok Malaysia. Katanya Malaysia krisis beras lah, orang Malaysia kelaparan lah, dan orang Malaysia beratut ataupun berebutan untuk mendapatkan beras murah di Malaysia, geng. Sekarang sudah kena karma sendiri, geng, Indonesia. Kenapa demikian? Iya, karena di Indonesia sekarang beras naik dan orang-orang lagi beratur merebutkan beras murah. Kayak gitu ya, geng. Ya, waduh, karma is real, geng. Makanya, geng, gak usah nyibuk mengurusi negara orang kayak gitu ya, geng ya. Dan yang lebih mirisnya lagi, geng, ada seorang pemuda yang menggadaikan ijazahnya untuk membeli beras, geng. Namun ditangkap oleh polisi. Sampai segitunya kah? Ataupun sampai semahal segitunya kah beras di Indonesia sampai menggadaikan ijazah? Apakah ini faktor ekonomi ataupun faktor lain-lainnya? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan, tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Apakah benar produksi beras Malaysia 3 kali lipat dari Indonesia sekarang ini? Tidak, itu tidak benar. Faktanya, produksi beras Indonesia jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia, sementara Malaysia masih mengimpor sebagian besar berasnya. Mau saya carikan data perbandingan produksi beras kedua negara? Ya, berapa produksi beras Malaysia dan berapa produksi beras Indonesia? Aduh, menyebut negara orang. Produksi beras Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Indonesia adalah produsen beras utama, dengan produksi sekitar 35 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi beras Malaysia jauh lebih sedikit, hanya sekitar 2 juta ton per tahun. Jadi, produksi beras Indonesia hampir 17 kali lipat lebih banyak dari Malaysia. Pemirsa, di Mandailing Natal, warga kecewa karena kebagian beras murah yang ternyata... Selamat malam. Sebelum saya tidur, saya mesti video ini. Oke. Kori, kau tengoklah dekat negara Anda. Kau cakap negara Anda kaya akan beras, tapi kenapa menjual beras busuk? Beras busuk itu, Kori. Kenapa dijual? Dan Anda bilang Malaysia kekurangan beras, tetapi negara Malaysia tak pernah menjual beras busuk walaupun kekurangan, kau bilang kan? Malu, geng. Sebelum Anda mengurusi negara orang, lebih baik mengurus negara Indonesia. Banyak kekurangan yang terjadi di Indonesia. Hanya orang-orang pintar dan ada otak saja yang mau menerima kritikan dalam negara ini.
rasa kau bodoh Kogori sehingga kau tak boleh menerima kritikan. Bodoh. Duh, Kogori. Bah, lol. Guys, sekarang ni kita menuju generasi emas 2045 guys. So, wow, memang bayangkan guys ya, live TikTok hari tu tidak cukup joget wadidau, beras habis, ada yang mandi air dan ya, yang ini yang baru tu. Ini yang terbaru guys. Aku memang impressed guys ni. Rakyat Indonesia memang mereka betul-betul wow. Memang hari ni kalau lihat ni. Kalau ini macam sifir guys ya. 1, 5, 10, 15, 20. 10, 20, 199. Wow, unbelievable. Ada 1000. Itu membuktikan masyarakat Indonesia semuanya sudah jauh guys. Bukan generasi emas 2045 guys. Generasi plutonium. Generasi plutonium 2100. Itu amazing guys, amazing. Terbaik rakyat Indonesia. Teruskan menjadi hiburan untuk rakyat ASEAN. Terus rakyat dunia. Come on. Buat konten beras habis. Alamak. Pak, beras habis pak. Kita joget pak. Itu solusinya buat live. Yahoo! Ting 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 ting. Beras habis kerja, bukan joget wadidau. Apalah korang ni. Kalau dengar-dengar kebijakan dari negara-negara orang ni, negara Asia sebelah sana tu, macam Korea, Jepang, habis tu negara-negara Eropah macam Rusia, UK segala macam, Singapura, Malaysia, sedap je dengar dia. Kalau dekat Indonesia, kebijakan untuk mengampuni koruptor, habis tu mengampuni para narkoboy. Kalau pemerintah sana tuh beda, memberikan subsidinya tepat sasaran beda. Ya macam kesehatan tuh Mbak Yu, kalau dekat negara-negara luar tuh kan, kita dekat Indonesia ni setiap bulan bayar BPJS, tapi BPJS di Indonesia pun rugi Mbak Yu. Kalau dia dah rugi, dia tak mungkin juga kasih subsidi sama rakyatnya kan beda. Macam dekat Malaysia tuh Mbak Yu, aku tak tahulah sebutan BPJS dia orang ni apa. Tapi kalau misalnya dia orang sakit nih, entah dia demam, tak apa, flu segala macam, dia datang ke hospital kerajaan, cuma bayar RM1 aja. Kalaupun operasi-operasi tuh beda. Kalau dibawa ke rumah sakit tuh pun biayanya pun di cover sama pemerintah beda. Tak mahal-mahal sangat lah. Coba kalau misalnya Indonesia tuh macam negara-negara luar nih Mbak Yu kebijakannya kau tak boleh cakap macam tuh beda. Nanti kau diusir sama netizen fufu fafa buta mata buta fakta. Lagi-lagi si Kokori itu hari menjadi dubes Google. Sekarang dubes AI. Waduh, memang si Kokori kalau tidak bisa menerima studi banding ataupun kritikan daripada orang-orang, ya memang dia bodoh kayak gitu ya. Ataupun dugaan ikinya dia adalah keluarganya adalah koruptor, pejabat bapaknya koruptor ataupun emaknya pejabat suka korupsi. Itu saja sih geng pilihannya, nggak ada lain sama si Kokori. Dan geng memang netizen kita itu selalu merendahkan dan meremehkan negara Malaysia kehabisan beras lah, orang Malaysia kelaparan lah, orang negara Malaysia krisis lah, berebutan beras lah di supermarket. Namun faktanya nggak ada geng. Orang-orang yang di orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia telah membuktikan sendiri geng. Kayak gitu. Banyak berapa kali ikinya meriksa tentang video itu. Nah, sekarang geng, ini potret negeriku menuju Indonesia maju tahun 2045. Berebutan beras. Ada yang jual beras murah, namun beras busuk, beras rusak, geng. Itu yang terjadi di negara kita. Kayak gitu, geng. Ya, miris sekali, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama videonya, geng. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras bulog dalam operasi pasar murah di Jalan Ciwastra Buah Batu, Kota Bandung pagi tadi. Meski banyak petugas yang berupaya menertibkan, kericuhan tidak terbendung. Warga rela terjepit di antara ratusan orang yang antre demi mendapatkan beras bulog seharga Rp10.600 per kilogram atau lebih murah dari harga beras medium di pasaran yang mencapai Rp15.000 per kilogram. 3 jam. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 5 kilo. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Dalam operasi pasar beras ini, Bulog menyediakan 10 ton beras di setiap kecamatan. Operasi pasar digelar mulai hari ini hingga 2 pekan mendatang di 30 kecamatan di Kota Bandung.
Antrean panjang ratusan warga untuk mendapat beras Bulog seharga 10.600 juga terjadi di halaman Plaza Temanggung, Jawa Tengah. Warga rela datang sejak pagi dan antrean mencapai 200 meter. Dalam waktu 1 jam sejak dibuka, 8 ton beras ludes terjual. Antri pembelian beras murah warga masyarakat Kecamatan Babelan. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Pernah nggak sih ngerasa tiap belanja ke pasar harga beras makin lama makin mahal? Baru-baru ini harga beras premium di Jakarta tembus Rp12.000 per kilogram. Padahal tahun lalu masih sekitar Rp10.000. Kenaikan ini bukan cuma di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Badan Pusat Statistik bilang harga beras naik terus sejak awal tahun. Alasannya produksi beras turun gara-gara musim kemarau panjang El Nino. Petani banyak yang gagal panen, stok di Bulog juga nggak sebanyak biasanya. Pemerintah udah coba impor dari Vietnam dan Thailand, tapi harga dunia juga lagi tinggi. Dampaknya, UMKM sampai warteg ikut teriak, banyak yang terpaksa naikin harga menu. Buat masyarakat ini jelas berat banget. Kira-kira solusi apa yang paling realistis biar harga beras bisa turun lagi? Menurut kalian, pemerintah harus lebih banyak impor atau fokus ke produksi dalam negeri? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pemirsa, seorang pemuda bernama Rudi Hartono yang nekat membeli beras dan membayarnya menggunakan ijazah SD. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda datang ke warung sembako. Pelaku langsung menemui penjaga warung dan memberikannya sebuah kertas yang ternyata merupakan ijazah. Kemudian pelaku langsung mengambil sekarung beras 10 kg dan membawanya pergi. Penjaga warung sempat mengejar pelaku. Setelah video tersebut viral, polisi pun langsung menjemput pelaku dari rumahnya. Sambil menangis, pelaku pun diboyong ke Polsek Medan Tembung. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat membayar beras dengan ijazah karena terdesak ekonomi. Saat ini pelaku telah ditahan dan diproses hukum. Kasihan ya, Geng, yang miris sekali negeri kita, Geng. Miris sekali. Sampai kayak gini. Pelaku nekat membayar beras dengan ijazah karena terdesak ekonomi. Bentar-bentar, membeli beras dengan ijazah. Mungkin maksudnya menggadaikan ijazah untuk mendapatkan beras. Kok malah ditangkap ya? Bukannya dibantu, kok malah ditangkap? Gimana ini maksudnya nih? Kalaulah ilegal, katakanlah ilegal dia membeli beras dengan ijazah. Berarti yang menjual beras juga harus ditangkap dong. Kok yang ditangkap malah yang membeli pakai ijazah? Gimana ini? Karena kayaknya mencuri. Gak paham nih siapa nih yang paham-paham soal hukum nih. Gimana nih? Agak lucu sih, baru-baru aja denger di. Bukankah menggadaikan ijazah atau KTP atau KK itu udah biasa ya? Negara kita terlalu sibuk mengurusi negara tetangga, sampai-sampai kita lupa hal yang kayak tadi itu masih banyak di negara kita. Benar sekali, Bang. Dan begitu aku ngomong kayak gini, langsung banyak yang nyerang. Ini contohnya. Heran kali ya, ada orang yang menolak semua kebenaran kecuali yang dia suka. Bener banget, Bang. Netizen ataupun ketua netizen ataupun orang-orang kita sibuk dengan negara orang, Bang. Negara Malaysia terutamanya paling anti dengan negara Malaysia, selalu menfitnah, selalu menjelekkan, dan sekarang kena karma kayak gitu, kena karma kayak gitu, geng.
negara kita, orang-orang kita sibuk mencari kejelekan, kerusakan ataupun keburukan negara Malaysia. Namun itu bukan faktanya. Diandai-andaikan, dan para ketuanya tuh yang pertama Kokori kayak gitu ya, geng ya. Anti banget dia dengan Malaysia kayak itu. Sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Ingat, geng. Ya, geng ya. Malaysia yang selalu kalian hina, kelaparan, kekurangan beras kayak gitu. Orang Malaysia tidak pernah menggadaikan ijazahnya di kedai untuk membeli beras. Nah, sekarang kena karma sendiri, geng. Negara kita kekurangan beras, geng. Adapun beras murah, itu beras yang busuk, yang rusak. Miris sekali dengan negara kita, geng. Sibuk dengan negara orang, mencaci, menghina, apalagi memfitnah, itu udah biasa. Namun, ya kalau seperti abangnya contoh, kalau dia membandingkan atau memberi fakta kayak gini dengan kayak gitu, terus diserang. Hebatnya negara kita ya, geng ya. Hebat kayak gitu ya, geng ya. Yang nyerang ini orang beneran kah ataupun buzzer-buzzer daripada pemerintah ataupun daripada pejabat, geng. Biar mental seperti abangnya ini down kayak gitu. Namun ya seperti ikinya ini udah kebal kayak kalian, apalagi si Kokori yang udah terlihat nampak sekali ya, geng ya, buzzernya daripada para pejabat-pejabat kita yang korupsi. Dia kepanasan saat kita studi banding ataupun membandingkan ya, geng ya, dengan negara-negara yang lebih terus dicari negara itu yang paling wah. Ini Kokori udah terlalu bodoh dan tolol kayak gitu bikinnya ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.